Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali bertemu dalam kajian Sholatul Mukmin atau ensiklopedi salat jilid yang kedua. Dan jazakallahu khairan Ustadz Abu Yaman yang sudah menggantikan saya kurang lebih 3 atau 4 pertemuan. Dan pada malam hari ini saya ingin melanjutkan apa yang sudah beliau sampaikan berupa pembahasan etika yang berkenaan dengan safar, haji dan umrah. Di buku bahasa Arab halaman 728, di buku bahasa Indonesia halaman 249. Saya simak beliau pembahasannya baru sampai di nomor 8. Gitu ya. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang nomor 9. Kata penulis di nomor 9, yustahabbu lil musafiri an yuwaddi'a ahlahu wa aqaribahu wa ahlal ilmi min jiranihi wa ashabihi. Silakan. Penulis berkata, poin 9, disunahkan juga bagi orang yang akan melakukan perjalanan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga, kerabat dan ulama, baik tetangga maupun sahabat-sahabatnya. Ulama di sini kalau kita praktekkan bisa kepada guru-guru dan ustadz-ustadz kita. Disunahkan bagi orang yang mau safar untuk berpamitan dan mengucapkan selamat tinggal serta berdoa. Untuk siapa? Untuk keluarganya, untuk karib kerabatnya, untuk tetangganya. Bahkan bila dia punya guru-guru atau ulama yang menjadi tempat yang menuntut ilmu, dia bisa berpamitan kepadanya dan minta untuk didoakan. Apa kata Nabi SAW? Rasulullah SAW bersabda, Man arada safaran falyakul liman yukhallafu atau yukhallifu. Di buku bahasa Indonesia yukhlafu. Tadi saya cari-cari, yang saya dapati adalah yukhallifu. Yukhallifu. Sebatas pencarian saya di beberapa tempat saya dapatnya yukhallifu, bukan yukhlafu. Tapi kalau nanti ada yang dapat di tempat yang lain ya enggak apa-apa. Man arada safaran falyakul liman yukhallifu astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. barang siapa ingin melakukan perjalanan, hendaklah dia mengucapkan kepada orang yang ditinggalkan, aku titipkan kalian kepada Allah, yang titipan itu tidak akan pernah hilang darinya. Kalau mau diganti menjadi liman yukhallifu, berarti nanti arti bahasa Indonesianya apa tadi? Barang siapa? Barang siapa ingin melakukan perjalanan, hendaklah dia mengucapkan kepada orang yang ditinggalkan. Maka hendaklah dia mengucapkan kepada orang yang dia tinggalkan, bukan ditinggalkan. Barang siapa yang hendak melakukan perjalanan atau safar, hendaklah dia mengucapkan kepada orang yang dia tinggalkan. Itu kalau mau diganti menjadi yukhallifu. Kalau seandainya lafaznya benar yukhlafu, maka sudah benar terjemahnya, ditinggalkannya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia ada namanya kalimat aktif dan ada kalimat pasif. Apa yang kita disunahkan untuk mengucapkannya kepada orang yang kita tinggalkan sebagai orang yang mau safar? Coba sama-sama teman-teman. Astaudi'ukumullah. Kalau di buku bahasa Indonesia astaudi'ukallah. Ya udah, kita nggak apa-apa pakai yang di bahasa Indonesia saja biar antum tidak bingung. Astaudi'ukallah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Ini diucapkan oleh yang mau safar. Nanti ada lagi bacaan untuk yang ditinggalkan safar. Terus Nabi SAW mengucapkan selamat tinggal kepada para sahabat beliau jika ada salah seorang dari mereka yang hendak melakukan perjalanan, seraya mengucapkan,
Coba sama-sama. Astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Ini yang diucapkan oleh yang ditinggalkan. Nanti ada tambahannya lagi. Lanjut. Yang artinya, kutitipkan agama, amanah, dan akhir amal perbuatanmu kepada Allah. Rasulullah SAW juga pernah memberikan wasiat kepada orang yang hendak bepergian ketika mereka meminta beliau untuk memberikan wasiat kepadanya. Ya, ini bacaan yang juga diucapkan oleh yang ditinggalkan. Sama-sama. Tawadakallahu taqwa wa ghafara dzambak wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Ini kalau laki-laki. Kalau yang mau pergi safar ini perempuan, tinggal ganti ka menjadi apa? Ki. Jadinya apa? Zawwadakillahu taqwa wa ghafara dzambaki wa yassara lakil khaira haitsuma kunti. Kalau yang mau safar ini rame-rame, rombongan misalnya. Jadi misalnya dia, mamanya, bapaknya ini pada mau berangkat umrah bareng sekeluargaan. Ya, kita ditinggalkannya, maka kita bilang uzawwadakumullahu taqwa wa ghafara dzambakum atau wa ghafara dzunubakum wa yassara lakumul khaira haitsuma kuntum. Dan untuk ganti-ganti dhamirnya seperti ini, maka teman-teman perlu ikut kelas bahasa Arab. Apa artinya? Yang artinya, semoga Allah membekali ketakwaan kepadamu, mengampuni dosamu, serta memudahkan kebaikan untukmu di mana saja kamu berada. Ada seseorang yang hendak bepergian datang kepada Nabi seraya berucap, "Ya Rasulullah, berwasiatlah untukku." Maka beliau bersabda, sama-sama, "Usika bitaqwallah wa takbiri ala kulli syarafin." Itu bacaannya. Di sini penerjemahannya dia sambung lagi, dan ini tidak masuk dalam bacaannya ya. Jadi bacaannya yang dalam kurung. Coba dibaca dulu yang dalam kurung ini. Artinya, aku berwasiat kepadamu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan bertakbir ketika berada di setiap tempat yang tinggi. Ya, sampai situ. Selanjutnya, saat orang yang sudah beranjak pergi, falamma madha, itu terjemahannya ya. Falamma madha, di dalam hadis ini, setelah orang itu beranjak pergi, maka beliau pun menambahkan doanya. Coba sama-sama. Allahumma zwilahu al-ardah wa hawwin alaihi as-safar. Ini kekurangannya pada terjemahannya ini, falamma madhonya dimasukkan. Kita kalau tidak begitu paham, kita baca semua nanti. Ya kan, kita bilang usika bitaqwallah wa takbiru ala kulli syarifin falamma madha faqal. Itu dibaca juga padahal itu tidak masuk dalam bacaannya. Yang dibaca hanya yang di dalam kurung saja. Apa arti bacaan yang kedua? Yang artinya, ya Allah, persingkatlah bumi ini untuknya dan mudahkanlah perjalanannya. Berarti kalau diringkas, orang yang mau berangkat safar, apa yang dia baca kepada keluarganya? Astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Adapun yang ditinggal bacaannya lebih banyak. Paling tidak yang paling atas, astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Kalau dia hafal tambah lagi, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambak wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Kalau dia hafal tambah lagi, usika bitaqwallah wa takbiru ala kulli syarafin. Kalau dia hafal ditambah lagi, Allahumma zwilahul arda wa hawwin alaihi safar. Nah, kalau begitu mungkin bacaan ini bisa ditulis, kemudian di rumah ditempel. Jadi kalau ada mau safar, di dekat pintu bisa dibaca. Siapa tahu belum hafal, maka suruh dia baca. Begitu. Minggu depan saya tes ya. Siapa tuh nak? Ya, dan insya Allah pada bubar minggu depan. Saya ingat Ustaz Abdurrahman dulu pernah bilang begitu di salah satu kajiannya hari Rabu.
di Masjid Nasa'i tahun 2014. Kata beliau, hafalkan ini, minggu depan saya tes. Minggu depan saya ikut hadir, setengahnya nggak nyampe. Kayaknya pada takut ditunjuk. Ya. Paling tidak yang kita hafal astaudikumullah alladzi la tadhi'u wadaihu sama astaudillah dinaku amanatah wa khawatima amalik. Paling tidak itu. Oke? Ini belum nanti yang panjang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang bacanya saat dia sudah mulai akan melakukan perjalanan atau sudah mulai naik kendaraan. Lanjut nomor 10. Ke-10, disunahkan baginya untuk bepergian pada hari Kamis pada permulaan siang. Ya. Perlu diketahui bahwa di buku yang asli cetakan tahun 2004, 10-nya bukan itu. Ya, 11-nya juga bukan yang ada di buku ini. Jadi ada perbedaan cetakan antara cetakan 2003 dengan 2004. Yang kita pakai sekarang ini, Indonesianya adalah cetakan 2003. Di cetakan 2004 ada 2 poin yang ada tambahannya. Seperti diantaranya ada adab safar yang ke-11 di sini. Jika dia akan berpergian dengan salah satu dari istri-istrinya, maka apa yang dilakukan? Undian. Bagi yang berpoligami, maka disunahkan untuk dia melakukan undian di antara istri-istrinya. Siapa yang nanti akan diajak? Kecuali ada yang memang berhalangan lalu mereka tidak ikut undian. Tapi ini juga bukan dalil untuk berkata disunahkan poligami. Karena ini ada di dalam adab safar. Bagaimana kita menerapkan adab safar yang sunnah ini kalau kita tidak poligami? Ya, jangan dijadikan seperti itu ya. Baik, yang ke-10 di buku ini, di buku bahasa Indonesia. Baik, yang ke-10 di buku bahasa Indonesia berarti di poin ke-12 di buku bahasa Arab. Kata penulis, yustahabbu lahu an yakhruja lis-safari yaumal khamisi min awwalin nahar. Disunahkan untuk bepergian pada hari Kamis pada permulaan siang. Dulu saya tidak terlalu perhatikan kalau misalnya saya ada jadwal umroh, lama-lama saya perhatikan, oh mungkin ini salah satu sebab kenapa sebagian travel itu memang menjadwalkan perjalanan mulai hari Kamis. Di antaranya adalah supaya pertama dapat sunnah safar hari Kamis. Yang kedua, nanti kalau dia Madinah dulu, nanti dia ketemu hari Sabtunya pergi ke Masjid Quba, jadwal city tournya. Karena memang Nabi SAW punya kebiasaan setiap Sabtu pergi ke Masjid Quba. Mungkin memang sengaja dibuat seperti itu supaya dapat 2 sunnah. Safar hari Kamis, Qubanya Sabtu. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada apa yang biasa dilakukan oleh Nabi. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW jarang bepergian. Beliau tidak keluar melakukan perjalanan melainkan pada hari Kamis. Rasulullah SAW juga pernah mendoakan umatnya agar diberkahi pada permulaan siang. Beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Yang artinya, ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari. Ya. Kalaupun tidak safar di hari Kamis, maka tidak apa-apa. Ini adalah sekedar sunnah. Karena ada sebagian safar yang kita tidak bisa lakukan kecuali di hari yang bukan hari Kamis. Ada sebagian safar kita tidak bisa lakukan kecuali yang bukan hari Kamis. Misalnya ada orang yang punya pekerjaan di Kalimantan, orang tuanya di Jawa. Ya, dia hanya bisa memanfaatkan waktu libur dan waktu liburnya biasanya Sabtu. Jadi dia sudah berangkat Jumat malam. Ya enggak apa-apa. Saya dulu zaman tahun masih kerja, kerjanya di Samarinda. Jadi kalau pulang ke Balikpapan itu di hari Jumat sore, gitu. Jadi ada sebagian safar yang kita tidak bisa kerjakan di hari Kamis, maka tidak apa-apa, bisa dikerjakan di hari yang lain. Dan disunahkan lagi untuk dikerjakan di awal siang atau di awal pagi, ya, karena ada keberkahan bagi umat Nabi di waktu pagi. Yang ke-11 di buku bahasa Indonesia, 13 di buku bahasa Arab. Disunahkan untuk memanjatkan doa keluar rumah. Disunahkan untuk saat keluar rumah memanjatkan doa berikut ini. Coba sama-sama. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla
au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alai. Artinya? Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya upaya melainkan hanya dengan izin Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, berbuat zalim atau dizalimi, dan bodoh atau dibodohi. Ada riwayat yang tidak ada di buku ini, tadi saya cari-cari. Jadi ada perkataan Nabi SAW, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah." Yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita. Fatatahanna lahu asy-syaitan. Fayaqulu lahu syaitanun akhar, "Kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya." Kata Nabi SAW, jika seseorang keluar dari rumahnya dan dia membaca bacaan ini tadi, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, maka akan dikatakan kepada dirinya, kamu akan diberi petunjuk, kamu akan dijaga, kamu akan dicukupi. Maka syaitan-syaitan pun akhirnya menjauh darinya. Sampai-sampai ada di antara syaitan itu yang berkata, bagaimana kita bisa mengganggu orang yang sudah diberikan petunjuk, dicukupi dan dijaga. Ini di antara manfaat kita mengucapkan Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kadang-kadang kita saat berpergian di zaman sekarang, kita sibuk sambil nelpon, ya atau tidak? Oh ya, saya sudah di jalan, padahal baru mau keluar rumah. Bahkan ada yang baru keluar kamar mandi, dia sudah bilang, saya sudah di jalan. Ya. Kadang nelpon, sambil nelpon, atau sambil meneriaki anak, ayo nak, cepat. Atau sambil teriak-teriak, "Mak, mana kunci motor, mana kunci mobil?" Dalam kondisi demikian hingga akhirnya sunnah ini, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, akhirnya memang sering kita lupakan. Berarti mungkin bagus kalau di dashboardnya motor, jangan di dashboard motor ya, di dashboardnya mobil, mungkin kadang ditulis begitu ya. Lebih bagus lagi kalau mobil itu bisa bicara begitu. Jangan lupa baca dulu saja gitu. Ada nggak mobil bisa gitu? Wuling itu bisa nggak ya? Wuling itu bisa bicara setahu saya, tapi saya tidak tahu dia bisa bahasa Arab nggak? Ya, karena dia di Cina kan? Ya, siapa tahu ada setelannya. Ya, baca dulu Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Nah, lanjut yang ke-12 di buku ini. Ke-12, disunahkan untuk membaca doa safar ketika menaiki binatang, kendaraan, pesawat maupun kendaraan lain. Ya. Disunahkan untuk membaca doa berikut ini waktu kita sudah naik pesawat. Jadi kalau kita naik pesawat, sudah boarding, nah baca bacaan ini. Bacaan ini biasanya ada di Saudi Airlines, itu jelas. Kalau kita sekarang umroh itu ada naik kereta cepat, nanti yang mendiktekannya suaranya Syekh Sudais. Kalau di Lion, kalau pilotnya bagus, ada kalanya pilotnya bagus, ya, pilotnya yang malah ngajak berdoa, mari berdoa, dan dia hafal ya, doa safar ini, pilotnya. Apa bacanya? Sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi
fil mali wal ahl. Ada yang hafal? Sering-sering safar, insya Allah hafal kalau dipraktekkan. Karena banyak juga yang sering safar tapi tidak praktek, sehingga tidak hafal-hafal. Kenapa tidak praktek? Dia baru baca gini, ih panjang, tidak usah. Langsung down hanya gara-gara lihat panjang. Padahal kalau ini dibaca terus-menerus, lama-lama hafal. Sama seperti zikir pagi petang, lebih panjang lagi dari bacaan ini. Ya. Tapi kalau dibaca sering-sering, setiap pagi, setiap petang, lama-lama hafal. Apa artinya? Yang artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha suci Dia yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebajikan dan ketakwaan dalam perjalanan kami ini, juga memohon amal perbuatan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami dan dekatkanlah jaraknya untuk kami. Ya Allah, Engkau adalah teman dalam perjalanan dan pengganti bagi keluarga yang kami tinggalkan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesulitan dalam perjalanan, pemandangan yang menyedihkan, serta kembali yang buruk pada harta maupun keluarga kami. Ini kalau kita mau safar, kemudian kita doa ini, kita ngerti artinya atau kita dalami artinya, maka safar itu insya Allah akan safar yang membawa kebajikan. Ya, safar ini akan membawa kebaikan, safar ini akan menghasilkan kepada kita amal yang soleh, tambahan pahala. Ya. Apalagi safar-safar yang memang nanti di depannya itu akan ada banyak ujiannya, seperti orang safar haji. Ya, semoga yang belum pernah haji Allah mudahkan hajinya. Ini safar yang banyak ujian. Orang kalau berdoa, dia tahu di depan akan banyak ujian, itu akan lebih tenang dan akan lebih banyak tawakalnya. Kalau enggak, nanti lebih banyak cerewetnya, komplainnya, dan ngeluhnya. Jauh ya, capek ya, semua akan dikeluhkan. Makanannya kurang ya, nggak ada kakak kepiting di sini, nggak ada. Akan jadi orang yang serba cerewet nantinya. Begitu. Lanjut. Jika beliau akan pulang, maka beliau membaca doa itu juga dengan menambahkan kalimat. Nah, kalau pulang bacanya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, dan seterusnya sampai selesai, ditambah dengan bacaan berikut ini. Sama-sama. Aibuna, taibuna, abiduna, li rabbina hamidun. Artinya, kami kembali dengan bertaubat, tetap beribadah dan selalu memuji Rabb kami. Ini bacaan tambahan kalau kita pulang. Kita pulang dalam keadaan bertaubat kepada Allah dan akan senantiasa beribadah. Ya, tidak ada bedanya saat kita sedang haji maupun sepulang haji. Kita dapati sebagian orang di zaman sekarang, saya mau bilang begini, waktu hajinya bagus, waktu pulang haji kembali lagi. Saya mau bilang begitu, tapi setelah saya lihat-lihat, enggak juga. Ada banyak orang yang pergi haji lebih buruk dari sebelum haji. Kita dapati orang di zaman haji banyak yang tidak sholat. Ya. Bahkan yang tadinya waktu belum berangkat itu tidak ngerokok. Begitu satu kloter sama para perokok, ngerokok lagi dia. Banyak seperti itu. Tante saya bilang begini, itu di kamar itu ada ibu-ibu. Kalau kita bilang, Bu, nanti lempar jumroh, dia bilang, malas. Bu, nanti tawaf ifadah, iya duluan aja, aku capek. Nanti kita tawaf wada, bisa ndak kalau ndak usah. Kata tante saya, ini orang ini dari selama 40 hari kita sekamar, seperti orang yang memang hanya nanti pulang gelar haji. Dia seperti tidak memikirkan tentang ibadah ini lengkap tidak, sempurna tidak, berpahala tidak, sah atau tidak ada urusan bagi dia. Ya. Ya wallahu a'lam. Lanjut yang ke-13 atau yang ke-15 di buku bahasa Arab.
Ke-13, disunnahkan bagi seseorang untuk tidak melakukan perjalanan sendirian tanpa teman. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi SAW, "Law ya'lamun nasu ma fi al-wahdah ma'alam ma sara rakibun bil-laili atau bilailin wahdah." seandainya orang-orang itu mengetahui apa yang terdapat di dalam bepergian sendirian, seperti yang aku ketahui, niscaya tidak akan ada pengendara yang melakukan perjalanan seorang diri pada malam hari. Ya. Di antara adab di dalam safar adalah disunahkan untuk safarnya tidak sendirian, apalagi di malam hari, apalagi di tempat sepi. Kata Nabi SAW, jika manusia tahu apa yang aku lihat bagi orang yang berpergian dalam keadaan sendirian, maka niscaya tidak akan ada seorang pun yang mau berkendaraan sendirian di malam hari. Kemudian kata Nabi SAW, ar-rakibu syaitanun war-rakibani syaitanani ats-tsalatsatu rakbun. Artinya, pengendara yang melakukan perjalanan seorang diri adalah satu syaitan, 2 orang pengendara adalah 2 syaitan, dan 3 orang pengendara barulah disebut berjamaah. Ya. Coba kita lihat, kata Nabi SAW, pengendara 1 orang itu 1 setan. Safar 2 orang, 2 setan. Safar bertiga baru dikatakan musafir berjamaah. Ini kalau kita pahami dengan pemahaman sendiri, berarti apa pemahaman kita di antaranya? Tidak boleh bersafar sendirian sama sekali. Berarti antum kalau pergi ke lokasi itu kan safarnya kadang-kadang. Ya tuh enggak? Berarti setan dong. Bagaimana? Apalagi nih safar sendirian 1 setan. Bagaimana cara kita memahami hadis ini? Kuis yang jawabannya paling bagus dapat tas merek Calibre. Serius ada di mobil tasnya. Tadi saya sudah lihat. Kalau nggak terlalu bagus ya berarti dapat yang lain. Ada yang mau coba jawab? Pertanyaannya gini, apa yang kita lakukan manakala kita dapati hadis yang seperti ini? Kita pahami berkendaraan 1 sendirian, setan 1 orang. Ya, kita bingung untuk menerjemahkannya. Apa yang kita lakukan? Ada yang mau jawab? Ya. Afwan. Saya tidak bertanya tentang hadis ini maknanya apa. Saya bertanya apa yang hendaknya dilakukan manakala dapat hadis-hadis yang seperti ini. Agak membingungkan. Saya tidak tanya ini maknanya apa. Tapi yang saya tanya adalah apa yang hendaknya kita lakukan saat kita membaca buku misalnya, kita dapati ada hadis yang agak membingungkan. Contoh hadis yang lain misalnya ada hadis terputus sholat seseorang manakala dilewati anjing hitam, keledai dan wanita. Berarti kalau lagi sholat dilewati anjing hitam, dilewati keledai, dilewati wanita, batal sholatnya. Kalau kita pahami dengan pemahaman sendiri. Bahkan sampai ada yang kebablasan, dia bilang ini hadis meskipun sahih harus ditolak. Masa wanita disamakan sama anjing? Nah, ini kan hadis-hadis yang kayak apa cara memahaminya? Pertanyaannya adalah apa yang hendaknya dilakukan? Hendaknya kita mengikuti tafsirannya para asatid yang yang mengikuti salafus saleh. Ada yang lain? Ada yang mau coba jawab? Kalau dari sisi ana, yang pertama paling googling Ustaz. Yang pertama googling. Oke. Ketika sudah Ini realistis ya. memahami atau masih bingung, maka kan bertanya di grup-grup. Maka bertanya di grup-grup. Betul-betul realistis ini. Ya, sudah googling nanya di grup, bro. Setelah itu, setelah dapat jawaban yang memang dirasa cukup, menunggu waktu kajian baru bertanya kembali. Kalau sudah dirasa cukup, nanti nanya di kajian kepada ustadz yang lain. Ada lagi? Oh, tadi saya bilang saya tidak bertanya tentang makna hadis ini. Saya tanya
Apa yang mau dilakukan manakala dapat hadis yang agak membingungkan seperti ini? Jawabannya bukan itu ya. Ada yang mau jawab? Bertanya kepada ahli ilmu. Ada lagi? Biasanya di dalam hadis itu kan ada catatan kakinya. Berarti dicari maknanya di catatan kaki. Kalau nggak ada catatan kakinya, berarti pakai cara yang tadi. Cari, googling, nanya grup, nanya ustadz. Iya, gimana ya? Ada yang mau versian ya, versi penuntut ilmu bagaimana? Kalau dia punya kemampuan usul fikih, maka dia mencoba beristimbat. Ini enggak di usul fikih. Jawabannya adalah hadis-hadis seperti ini tidak boleh dipahami dengan pemahaman sendiri. Bahkan semua hadis sebenarnya, apalagi yang memang membingungkan seperti ini, kita tidak bisa pahami dengan pemahaman sendiri kalau kita orang awam. Kalau kita adalah orang awam, maka tadi bukan googling, ya, tanya kepada ustadz-ustadz yang di sini yang benar. Tanya kepada ustadz-ustadz, karena biasanya googling kita akan mendapati referensi dengan berbagai model, antara website yang benar, website versi Syiah, website versi nggak jelas, Facebook dan lain-lain, sehingga bercampur aduk penjelasannya. Yang benar kita tanya kepada ustadz yang mengetahui. Adapun versi penuntut ilmu, apabila dia memang sudah mengerti tentang membaca kitab, bisa dia membaca kitab, ya seperti para ustadz rata-rata, maka yang dilakukan adalah lihat hadis ini riwayat siapa. Coba hadis ini riwayat siapa? Lihat catatan kakinya. Nomor 29. Hadis riwayat Abu Daud. Berarti cari kitab syarah Sunan Abi Daud. Misalnya Aunul Ma'bud. Cari di syarah Sunan Abi Daud, hadis ini nomor berapa? Lihat nanti ada syarahnya. Syarah itu artinya apa? Penjelasannya. Oh, Aunul Ma'bud nggak punya bukunya di rumah. Cari yang lain. Oh, ini riwayat Tirmidzi. Berarti cari di Tuhfatul Ahwazi. Ada syarah Sunan Tirmidzi. Cari, oh ini Tirmidzi nomor sekian, jilid sekian. Buka syarah Sunan Tirmidzi. Nanti akan ditemukan apa maksudnya. Kalau misalnya, oh ini Sahih Bukhari, riwayat Bukhari, berarti cari di misalnya Fathul Bari. Kalau ini, oh ini riwayat Muslim, cari syarah Muslim, misalnya Imam An-Nawawi. Jadi kita cari syarahnya dengan cara melihat hadis ini riwayat siapa, lalu rujuk kepada kitab syarahnya, gitu. Begitu caranya. Bisa dipahami? Kan ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud misalnya diantaranya. Ini kita dapati kan hanya dengan matan hadisnya, tapi kita tidak tahu maknanya, maka nanti kita harus merujuk kepada syarahnya. Tadi sudah jawaban yang di sebelah sana tadi sudah mengarah. Katanya tadi lihat catatan kaki. Sebenarnya bukan catatan kaki, tapi lihat apanya? Syarahnya. Syarahnya yang mana? Cari di kitab syarahnya. Dengan melihat dulu hadis ini riwayat siapa, lalu buka buku syarahnya. Begitu caranya. Kalau mau pakai bantuan, baru googling. Googling ini diantaranya, misal kita cari syarah-syarahnya Syekh bin Baz, syarahnya Syekh Utsaimin, atau ada namanya duror.net. Kita ketik hadisnya, nanti keluar ada bentuk syarahnya juga. Atau langsung googling Syarhul Hadits Ar-Raqibu Syaitonun, nanti akan keluar penjelasannya. Tinggal melihat yang mana yang layak untuk diambil. Misalnya websitenya binbaz.org atau utsaimin.org atau alfauzan.org. Lihat syarah-syarahnya dari para ulama. Nah, kalau memang tidak punya kemampuan, kalau kita tidak punya kemampuan untuk membaca kitab, barulah kemudian kita cari ustadz-ustadz
minta tolong ini bagaimana syarahnya Ustadz. Ustadz pernah baca tidak? Dan tanggung jawab si Ustadz untuk tidak menerjemahkan dengan pemahamannya sendiri. Karena kalau memang hadis-hadis yang seperti ini agak-agak janggal memaknainya, maka dia juga harus merujuk kepada bagaimana syarahnya para ulama. Nah, dari seluruh pendapat ini tadi tidak ada yang dapat. Ya, mohon maaf. Coklat batu yang tidak bawa hari ini ada di kulkas. Bagaimana syarahnya? Pengendara seorang diri itu satu syaitan. Pengendara dua orang itu dua syaitan. Kalau bertiga dan lebih baru dikatakan musafir berjamaah. Bisa dicatat di situ. Saya sudah cari-cari tadi. Apa maksudnya pengendara satu syaitan? Pengendara satu orang satu syaitan, pengendara dua orang dua syaitan. Apakah dikatakan setan mereka ini semua? Sehingga nanti yang pergi ke Samarinda sendirian naik mobil lewat jalan tol itu satu setan? Lagi di mana, bro? Aku on the way ke Samarinda. Sama siapa? Sendirian. Ih, setan. Kamu sama siapa di situ? Aku berdua istriku. Wah, kalian dua setan. Jadinya dua setan nanti. Bagaimana cara memaknai hadis ini? Bisa dicatat. Sebagian ulama ada yang mengatakan maknanya adalah bila ini dilakukan di al-amakin al-khaliyah, di tempat-tempat yang memang kosong, di tempat-tempat kosong atau di daerah-daerah kosong. Misalnya mendaki gunung, mau safar, mau daki gunung sendirian. Saya membayangkan ini dari Manado ke kampungnya istri itu ada tempat yang ya hutan, ada pemukiman, terus mau naik gunung sendirian. Atau kalau di zaman dahulu Gunung Sahara sendirian. Adapun di zaman kita sekarang kita pergi sendirian, tapi misalnya ada penumpang-penumpang lain, itu namanya bukan sendirian. Itu namanya berjamaah. Kamu sama siapa? Sendirian. Kemana? Oh, lagi di tol di Samarinda. Wah, setan, kamu sendirian. Memangnya di tol itu kita sendirian? Kan ada banyak mobil. Paham? Karena ada banyak mobil, maka kita tidak dinamakan setan sendirian. Jadi ini hanya berlaku di tempat-tempat yang kosong. Seperti masuk ke pedalaman sendirian, masuk ke pegunungan sendirian, ke gurun Sahara sendirian, seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Sekali lagi, adapun di zaman kita sekarang, kita berangkat sendirian meninggalkan rumah, naik ke lokasi ya, teman-teman yang kerja di lokasi. Tapi di satu bis atau di satu chopper itu ada teman-temannya yang lain. Di si truk yang sama itu ada teman-teman yang lain. Itu tidak dinamakan sendirian. Meskipun dia dari rumah sendirian. Kalau dia pergi sendirian ke Jakarta malam-malam naik pesawat, di situ ada pilot dan ada penumpang yang lain, itu tidak dinamakan sendirian. Itu tetap ramai-ramai namanya. Bahkan di jalan raya kita menuju ke Samarinda misalnya, di sana mobil yang kita kendari bukan cuma sendirian, itu ada banyak mobil-mobil yang lain, maka itu tidak dinamakan sendirian. Di antara para ulama dia mengatakan pengendara seorang diri itu satu syaitan, maksudnya adalah nanti ditemani syaitan. Jadi makna pertama tadi itu hanya berlaku dinamakan seperti setan itu kalau di tempat-tempat kosong. Makna yang lain ada yang mengatakan ditemani syaitan. Jadi bukan dia setannya, tapi dia ditemani syaitan. Makna yang ketiga adalah akan digoda syaitan. Makna yang ketiga adalah akan digoda syaitan. Pengendara yang pergi sendirian, maka dia akan lebih mudah digoda syaitan. Meskipun ke Samarinda di situ banyak mobil, tapi dia berkendara sendirian. Coba, sudah ngaji, sudah tahu misalnya musik itu haram misalnya. Tapi karena dia safar ke Samarinda sendirian, dia takut ngantuk. Apa yang diputarnya? Musik. Buka radio, cari musik yang dam-dam supaya maksudnya enggak mengantuk. Tapi kalau coba bertiga, apalagi ada ustadz di situ, insya Allah dia nggak akan putar, ya atau tidak? Tapi kalau sendirian mungkin begitu. Atau dia pergi sendirian lalu kemudian dia ketemu
di tengah jalan, di tengah hutan ketemu wanita. Ya, lebih mudah baginya tergoda. Kecuali kalau wanita itu rambut panjang dan kemudian tengah malam, insya Allah dia tidak akan tergoda. Ya, hantu itu. Nah, ada juga yang mengatakan maksudnya adalah itu menyerupai perbuatan syaitan. Karena syaitan sangat suka sendirian. Ada juga yang mengatakan demikian. Ini perbuatan menyerupai perbuatan syaitan. Jadi ada berapa makna tadi? Ada beberapa makna. Ada yang mengatakan maksudnya adalah ini baru dinamakan syaitan, dilarang masuk dalam perbuatan syaitan dan orangnya itu dinamakan syaitan kalau dia di tempat yang kosong. Seperti naik pegunungan sendirian, padang gurun Sahara sendirian, ke daerah pedalaman tanpa pemukiman sendirian. Ada yang mengatakan maksudnya adalah apa yang kedua tadi? Ditemani syaitan. Ada yang mengatakan digoda oleh syaitan. Dan makna ketiga ini jelas kalau di zaman sekarang. Ya, meskipun kita pergi sendirian, naik mobil sendirian dan di situ ada banyak mobil, tapi siapa yang dengar apa yang kita dengar di dalam mobil? Terus ada juga yang memaknai itu menyerupai perbuatan syaitan karena syaitan itu sangat senang tempat-tempat sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit lagi, apa manfaat kalau kita safarnya lebih dari 2 orang? Ya, sehingga kalau kita nanti ditanya bagaimana yang sunnah, jawabannya safar lebih dari 2 orang, yaitu 3 orang atau lebih. Apa manfaatnya? Bisa ditulis. Manfaatnya pergi rombongan 3 orang atau lebih. 1, bisa saling mengingatkan. Misalnya mengingatkan belum sholat, mengingatkan kita mau sholatnya di mana. Ya, dan mengingatkan untuk tidak melakukan perbuatan haram. Ya, misalnya kita mampir di rumah makan, terus di rumah makan itu kita sendirian, kita ada lihatlah pesan makanan. Ya, terserah soto daging. Ya. Terus teman kita ada yang tahu, kamu tidak tahu itu B2 itu, soto daging B2. Apa itu? Apa itu? Babi, ya kan? Ada teman yang ingatkan. Seperti itu. Manfaat yang kedua adalah kalau ada musibah. Kalau ada musibah, kalau sendirian siapa yang tolong? Kalau bertiga, ada yang tolong, ada yang cari bantuan pertolongan. Yang ketiga adalah bila wafat. Manfaat yang ketiga adalah bila ada yang wafat. Ya kurang lebih seperti yang musibah tadi. Tapi kalau wafat, misalnya di pegunungan ada yang mengafani, ada yang mensolatkan, ada yang memandikan bila mungkin untuk dimandikan, ada yang mentayamumkan bila tidak mungkin untuk dimandikan. Begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا
Jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin berikan penekanan sekali lagi tentang hadis yang tadi. Jadi kalau ada orang berkata, misalnya satu ustadz berkata bahwa pengendara seorang diri satu syaitan itu adalah dikatakan syaitan kalau tempatnya kosong. Seperti kita pergi ke pedalaman sendirian. Ini kata satu ustadz. Kata ustadz yang lain, meskipun bukan pedalaman, meskipun misalnya pergi ke Jakarta sendirian, itu tetap dinamakan pengendara seorang diri adalah satu syaitan. Maksudnya adalah lebih mudah digoda syaitan. Ustadz yang pertama dan yang kedua yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Oke? Bisa dipahami gak? Jadi kalau ada yang menafsirkan dengan tafsir pertama, ada yang menafsirkan dengan tafsir yang ketiga, dua-duanya benar. Jangan sampai nanti teman-teman terbingungkan oleh contoh. Misal nih, Rifki mau safar. Dia nanya ke dua ustadz. Ustadz, saya mau safar nih ustadz. Kemana? Saya mau ke Jawa Barat. Mau ke Bandara Kertajati. Itu agak kosong-kosong tuh bandaranya itu. Paling nanti cuman ada sedikit petugas dan jadi gedung besar itu kayak ruangan kosong tuh Ustaz. Itu boleh nggak ya? Saya safarnya sendirian lagi. Dia nelfon dua Ustaz. Ustaz yang pertama bilang, oh nggak apa-apa akhi, karena kan itu pergi ke sana, memang antum ke sana tempatnya sendirian. Tapi masalahnya adalah kalau antum sendirian itu lebih mudah digoda syaitan. Tapi kalau antum memang harus pergi sendirian ya enggak apa-apa, gimana lagi. Ini menurut satu ustaz. Menurut ustaz yang kedua, dia bilang antum enggak boleh ke tempat seperti itu karena itu kan tempat kosong. Tapi ya kalau memang terpaksa ya enggak apa-apa. Soalnya kan antum naik pesawat ya. Iya ustaz. Ya naik pesawat sih enggak sendirian juga lah antum. Nanti pas turun kan rame-rame tuh. Iya ustaz. Ya enggak apa-apa sih. Dari dua ustadz ini mana yang penjelasannya benar? Dua-duanya benar. Bisa dipahami ya? Insya Allah minggu depan kita tes doa mau pergi safar dan ditinggal safar. Jangan ini ya, jangan libur loh. Nggak libur insya Allah. Ya, nanti pada kabur. Iya Ustadz, memang bukan hari libur tapi hari kabur. Udah datang. Di sini ada pertanyaan, apakah pindah ke luar negeri untuk pindah kerja, untuk kumpulkan uang pergi haji dan umroh, itu termasuk safar yang haram atau safar mubah? Seperti yang kita ketahui bahwa biaya haji atau umroh tidaklah murah. Jamaah yang dirahmati Allah, yang dilarang oleh para ulama, yang dilarang oleh Nabi SAW untuk kita tinggal di luar negeri, itu adalah satu, ke negeri kafir yang kita tidak mungkin untuk beragama dengan agama kita. Tidak bisa menjalankan agama kita dengan baik. Itu yang dilarang. Saya ulang. Yang disebutkan oleh Nabi SAW larangan untuk mukim di sekitar orang kafir. Seperti dalam hadis Nabi SAW riwayat Abu Dawud. Kata beliau, ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin. Saya berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di antara orang-orang musyrik. Larangan Nabi SAW ini berlaku apabila satu, kesana itu tidak ada hajat, tidak pula darurat. Berarti kalau ada hajat atau darurat itu boleh. Yang kedua, di sana tidak mungkin untuk menjalankan agama dengan baik. Maka kalau kita tinggal di satu negeri kafir dan di sana bisa menjalankan agama dengan baik, bahkan bisa memberikan kebaikan buat orang kafir, maka tidak apa-apa. Contoh, tinggal di sana karena mau belajar kedokteran, kebetulan di Indonesia tidak ada bidangnya. Atau mau ada urusan ke luar negeri, misalnya ke Amerika karena mau mempelajari satu virus yang di sana ada vaksinnya, di Indonesia belum ada. Ini kan ada hajat ya atau tidak? Bahkan bisa jadi darurat. Karena ilmu yang dibutuhkan di sana dibutuhkan di sini. Maaf, dikarenakan ilmu yang mau ditimba di sana sangat dibutuhkan di sini. Itu bisa jadi darurat demi kebaikan kaum muslimin yang ada di sini secara umum. Oke, ini boleh. Yang kedua,
Harus bisa yang kedua harus bisa menjalankan agamanya dengan baik. Sampai di Amerika itu banyak komunitas Muslim, banyak masjid. Di New York bahkan orang sholat di jalanan gak ada yang ganggu. Ya. Maka mungkin bisa kita katakan keadaan sekarang mungkin tidak seperti di zaman dahulu. Antum pergi ke Inggris banyak ketemu Islam. Antum ke Amerika banyak komunitas Muslim. Orang berjilbab di Amerika banyak. Waktu bulan Ramadan kemarin, waktu saya lagi cari makan di Sofa Tower, terus saya lagi duduk sama jamaah berempat, ada perempuan berjilbab. Dia datang, apakah di sini kosong? Pas saya bilang kosong tapi meja yang ini. Kalau gabung di sini mungkin kamu bisa di sebelah sini. Oke, saya bisa duduk di sini. Gak apa-apa, silakan kalau beda meja. Kalau gabung perempuan gak enak gitu ya. Bukan mahram masalahnya. Bisa di sini gak apa-apa. Ya, terus dia nyapa dengan bahasa Inggris. Terus akhirnya saya tanya, dari mana? Saya dari US. Masya Allah, dari US. Pakai jilbab. Akhirnya pembicaraan berkembang sampai pada pertanyaan saya, bagaimana dengan waktu setelah 911? 911 itu 11 September ya? 11 September 2001. Peledakan WTC. Bukankah waktu itu kalian banyak mendapatkan penindasan dan diskriminasi? Dia bilang itu adalah diskriminasi yang indah. Kejadian peledakan WTC tahun 2001 itu adalah peledakan dan diskriminasi yang indah. Karena setelah kejadian itu orang justru berduyun-duyun masuk Islam. Islamic Center jadi banyak di mana-mana karena orang-orang pada mau masuk Islam. Katanya. Akhirnya intinya di sana banyak komunitas Muslim. Maka tidak apa-apa misalnya antum memang pergi pindah kerja ke luar negeri karena untuk cari tambahan karena di sana ada pendapatannya dolar gitu ya atau pendapatannya euro. Antum butuhkan untuk bisa nabung cepat pergi haji dan umroh sekeluarga. Dan di sana tidak ada yang ganggu. Antum mau sholat Jumat ada tempatnya, antum mau sholat 5 waktu ada tempatnya, antum mau pakai peci istiatur mau berjilbab bercadar nggak ada yang ganggu. Kebetulan di sana juga antum punya kebutuhan, maka tidak apa-apa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.